Pernah nggak sih Anda ngerasa tergerak pas lihat orang lain lagi kesulitan, tapi jadi bingung sendiri harus ngapain ya? Nah, hari ini kita bakal sama-sama cari inspirasi dari teladan belas kasih Yesus. Kita mau lihat gimana kekuatan itu bisa kita wujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Coba deh kita mulai dari sini. Renungkan kalimat ini. Mereka adalah sekelompok orang yang terpinggirkan, miskin, dan menderita. Kedengarannya familiar ya? Soalnya ini bukan cuma kata-kata. Ini adalah gambaran orang-orang yang sering banget kita temui, tapi mungkin terlalu sering juga kita abaikan. Nah, inilah titik awal perjalanan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dunia di sekitar kita. Yuk kita coba benar-benar buka mata kita dan lihat lebih dekat penderitaan yang seringkali tersembunyi, padahal ada persis di depan kita. Ini pemandangan yang mungkin, jujur aja, udah terlalu biasa buat kita. Di tengah sibuknya kota, ada wajah-wajah yang menanggung derita, dan yang bikin hati paling miris, di antara mereka ada anak-anak kecil. Anak-anak yang harusnya lagi ketawa, lagi main, malah harus menadahkan tangan di jalan. Sekarang, coba kita berhenti dulu sebentar. Saya mau tanya langsung ke Anda, secara pribadi ya. Waktu Anda lihat pemandangan kayak gini, apa sih yang sebetulnya Anda rasain di dalam hati? Apa hati Anda kayak teriris? Merasa iba? Atau mungkin malah muncul rasa gak berdaya mikir, aduh, aku bisa apa? Nah, apapun perasaan yang muncul tadi, itu penting banget. Itu adalah percikan pertamanya. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. Panggilan untuk peduli. Yuk kita lihat gimana caranya mengubah percikan kecil itu jadi api tindakan yang nyata. Dan disinilah kuncinya. Rasa kasihan aja ternyata nggak cukup. Mereka itu bukan cuma butuh simpati kita. Mereka butuh banget bantuan yang nyata. Uluran tangan yang beneran, dan belas kasih yang bisa mengangkat mereka dari penderitaan. Jadi, apa sih sebenarnya belas kasih itu? Ternyata, ini bukan cuma perasaan sedih di hati loh. Belas kasih itu kata kerja, sesuatu yang kita lakukan, sebuah uluran tangan, dukungan nyata yang kita kasih supaya orang lain bisa berjuang untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, bayangin sebentar dampaknya. Satu tindakan kecil dari kita bisa banget bikin seseorang yang tadinya ngerasa nggak kelihatan tiba-tiba merasa, oh, ternyata aku nggak sendirian. Wah, itu bisa ngasih harapan dan kekuatan yang luar biasa buat mereka. Terus pertanyaannya, kita belajar dari mana sih cara berbelas kasihan yang beneran tulus itu? Nah, di bagian ketiga ini kita akan lihat langsung dari sumbernya, dari teladan Yesus. Beliau adalah model utama yang tindakannya terus menginspirasi dunia. Di sini kita bakal lihat gimana teladan belas kasih Yesus itu benar-benar murni. Fokusnya itu bukan ke orang-orang yang udah nyaman hidupnya, tapi justru kepada mereka yang paling menderita, yang paling dipinggirkan oleh masyarakat. Oke, konsepnya kita udah dapet, teladannya juga udah kita lihat. Sekarang, bagian yang paling penting nih, gimana caranya kita lakuin ini di dunia nyata. Kita masuk ke bagian 4, bentuk nyata. Karena ya pada akhirnya, percuma kan kalau cuma tahu doang? Tujuannya itu ya melakukan. Kita pahami sikap Yesus supaya kita bisa bawa itu ke dalam setiap tindakan kita setiap hari. Nah, disitulah transformasi yang sesungguhnya terjadi. Terus, gimana mulainya? Gampang banget kok, nggak perlu ribet, cuma ada 3 langkah simpel. 1. Perhatikan. Coba deh beneran lihat orang di sekitar Anda dengan mata hati. 2. Beri dukungan. Tawarkan bantuan sekecil apapun itu. Dan 3. Ini yang paling mengubah. Jadikan ini kebiasaan. Lakukan setiap hari. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini dia. Belas kasih itu bukan cuma perasaan. Belas kasih itu tindakan. Sesuatu yang kita lakukan secara aktif setiap hari. Dan tindakan kecil itu punya kekuatan buat ngubah dunia. Beneran, satu orang pada satu waktu. Nah, sebagai penutup, saya punya satu tantangan kecil buat Anda. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini. Coba pikirkan, satu saja. Satu tindakan belas kasih apa yang akan Anda lakukan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lihat seseorang lagi susah, terus kamu cuma bisa mikir, aduh, kasihan ya, tapi habis itu bingung mau ngapain? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perbedaan besar antara sekedar merasa kasihan sama bener-bener berbelas kasih. Kita akan lihat 3 kisah luar biasa yang nunjukin kalau belas kasih sejati itu adalah sebuah aksi, bukan cuma perasaan di hati. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu. Kalau dengar kata belas kasih, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kamu? Mungkin cuma rasa iba gitu aja ya. Lihat teman lagi galau, terus kita jadi ikut sedih. Apa cuma sebatas itu aja? Kayaknya ada sesuatu yang lebih dalam deh dari itu. Yuk, kita gali bareng-bareng. Nah, ini dia nih kuncinya. Dalam ajaran yang kita pelajari,
Belas kasih itu bukan simpati yang pasif. Ini tuh sebuah kekuatan. Kekuatan yang benar-benar mendorong kita buat gerak, buat melakukan sesuatu. Coba deh ingat 3 kata ini. Aktif, artinya kita berbuat. Inklusif, nggak pandang bulu buat siapa aja. Dan transformatif, artinya bisa mengubah keadaan jadi lebih baik. Jadi, poin utamanya, belas kasih itu adalah kata kerja. Oke, siap. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Dan jujur aja, ini mungkin yang paling berat, paling challenging. Yaitu, nunjukin belas kasih sama orang yang kayaknya tuh nggak pantas sama sekali buat dikasihani. Ayat ini jadi fondasinya. Ini bukan sekedar saran loh, tapi sebuah panggilan. Panggilan buat kita untuk mencerminkan belas kasih yang tanpa batas. Standarnya memang tinggi banget, tapi ya inilah yang jadi kompas kita dalam bertindak. Dan di sini nih hal jadi benar-benar radikal. Coba deh lihat daftarnya. Semuanya itu kebalikan dari naluri alami kita kan? Kalau ada yang benci sama kita, ya maunya balas benci. Tapi ajaran ini justru nantang kita buat bikin pilihan yang sadar. Merespons kebencian dengan kebaikan. Sekarang coba kita tarik ini ke dunia kita sehari-hari. Bayangin deh, gimana reaksi kamu pas ada teman sekelas yang ngejek kamu atau pas sahabat kamu malah nyebarin rahasia kamu. Reaksi pertama pasti pengen bales kan? Nah, ajaran ini nantang kita buat ambil jalan yang beda. Oke, kita lanjut ke studi kasus kedua. Yang satu ini nunjukin gimana belas kasih itu menjawab kebutuhan fisik, kebutuhan praktis yang bisa kita lihat setiap hari di sekitar kita. Coba bayangin situasinya deh. 3 hari loh, bukan 3 jam. Orang-orang ini pasti udah capek banget dan kelaparan. Ini bukan masalah sepele, ini kebutuhan yang sangat mendesak. Sementara orang lain mungkin mikir, ya udah suruh pulang aja. Yesus justru benar-benar melihat dan merasakan penderitaan mereka. Dan yang keren, responsnya itu bisa kita lihat kayak sebuah rencana aksi. Pertama, dia sadar ada kebutuhan, lapar. Terus, dia nggak fokus sama kekurangan, tapi pakai apa yang ada. Lalu, dia ngajak orang lain buat jadi bagian dari solusi. Dan akhirnya, tujuannya tercapai. Semua orang makan sampai kenyang. Dan ini benar-benar nunjukin dampaknya. Coba lihat perbandingannya. Dari sesuatu yang kelihatannya dikit banget, nggak bakal cukup, jadi hasil yang luar biasa. Ini bukti kalau tindakan belas kasih sekecil apapun, kalau dilakuin dengan tulus, dampaknya bisa jadi sangat besar. Lebih dari 4.000 orang. Dan itu bahkan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya bisa jauh lebih banyak lagi. Coba deh, bayangin sejenak skala keajaiban ini. Ini bukan cuma angka dalam cerita. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya dampak satu tindakan belas kasih yang praktis. Oke, balik lagi ke kita. Mungkin kita nggak akan ngasih makan ribuan orang, tapi siapa di sekitarmu yang butuh bantuan? Temen yang lupa bawa bekal makan siang? Seseorang yang butuh pinjam pensil buat ujian? Nah, belas kasih yang praktis itu justru dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sekarang kita masuk ke studi kasus terakhir. Yang ini ngebahas soal belas kasih saat berhadapan dengan luka batin yang dalam banget dan rasa kehilangan. Momen ini kuat banget. Sebelum melakukan apapun, Yesus ngerasain dulu kepedihan si ibu. Hatinya tergerak. Belas kasih itu mulainya dari koneksi emosional, dari empati yang tulus. Dan kata-kata pertamanya adalah penghiburan. Jangan menangis. Perhatiin deh urutan tindakannya. Dimulai dari perasaan, lanjut ke kata-kata, terus tindakan yang berani. Menyentuh peti mati itu hal yang nggak biasa waktu itu, tapi dia lakuin. Itu nunjukin kalau dia nggak takut buat terlibat langsung dalam penderitaan orang lain. Dan akhirnya, tindakan itu membawa pemulihan yang luar biasa. Kita semua pasti pernah punya teman yang lagi sedih banget. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Mungkin kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi kita bisa nunjukin empati. Kita bisa nawarin dukungan. Kadang, cuman dengerin dia cerita tanpa menghakimi, atau duduk di sampingnya, atau bahkan ngirim chat singkat yang nunjukin kita peduli, itu udah cukup banget. Setelah kita lihat ketiga studi kasus ini, sekarang fokusnya bergeser, bukan lagi tentang kisah-kisah itu, tapi tentang kita, tentang kehidupan dan tindakan kita masing-masing. Tabel ini ngerangkum semuanya, ada 3 situasi berbeda dan 3 respon belas kasih yang berbeda. Saat hadapi kebencian, saat lihat kebutuhan praktis, dan saat ketemu orang yang lagi berduka. Masing-masing ajarin kita cara yang nyata buat bertindak. Jadi kalau ada satu hal aja yang perlu kamu ingat dari pembahasan kita hari ini, ingat ini ya, belas kasih sejati itu bukan cuma perasaan, itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu harus diikuti dengan sebuah tindakan. Nah, sebagai penutup, aku mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan harimu ke depan. Mungkin kamu bakal ketemu orang yang gak suka sama kamu, atau lihat teman yang butuh sesuatu, atau ketemu seseorang yang lagi sedih. Pertanyaannya adalah,
belas kasih seperti apa yang akan kamu pilih untuk ditunjukkan? Halo semuanya, kalau kita dengar kata belas kasih, sering kan kita mikir ini tuh sesuatu yang besar, yang heroik gitu. Nah, hari ini kita bakal lihat kalau sebenarnya belas kasih itu ada di tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakuin tiap hari. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya belas kasih itu? Coba deh pikirin sebentar. Apa cuma sekedar perasaan iba? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Oke, jadi gini, belas kasih itu sebenarnya ada dua bagian penting. Pertama, kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini nih yang namanya empati. Tapi, yang benar-benar mengubah segalanya itu bagian keduanya. Kita tergerak untuk membantu. Nah, inilah yang mengubah perasaan jadi tindakan nyata. Biar gampang, kita bakal jelajahi 3 arena utama dalam hidup kita. Anggap aja ini 3 tempat di mana kita bisa latihan berbelas kasih setiap hari. Kita lihat satu-satu ya. Arena pertama kita adalah sekolah. Tempat kita ngabisin banyak banget waktu kan. Disinilah interaksi kita sama orang lain benar-benar diuji. Dan percaya deh, setiap tindakan kecil kita, entah di koridor atau di kelas, itu dampaknya bisa besar banget. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada teman yang kelihatan bingung banget pas guru lagi ngejelasin materi yang susah. Gampang banget kan buat pura-pura nggak lihat? Nah, tindakan belas kasih yang sederhana itu ya cuma nengok ke dia terus nanya, butuh bantuan nggak? 5 menit waktu kamu itu bisa mengubah hari dia loh. Kadang-kadang, nunjukin belas kasih itu emang butuh keberanian. Pas kamu lihat teman diperlakukan nggak adil, dan kamu milih buat nggak diam aja, itu baru belas kasih yang sesungguhnya. Mungkin cuma dengan bilang, udah stop, atau dengan nemenin temenmu. Tindakan kayak gini nih yang benar-benar punya kekuatan. Gak semua tindakan belas kasih harus heboh dan dramatis kok. Hal sepele kayak minjemin pulpen pas temen lupa bawa, itu udah berarti banget. Itu cara kita bilang, aku lihat kamu dan aku peduli. Intinya tuh peka sama hal-hal kecil di sekitar kita. Belas kasih itu juga soal ngasih kesempatan kedua. Kita semua kan pernah bikin salah. Waktu temen nyakitin kita, ya wajar kalau kita marah. Tapi memilih buat maafin, buat ngertiin dia, nah itu yang ngebangun pertemanan sejati dan bikin lingkungan kita jadi lebih baik buat semua orang. Oke, sekarang kita masuk ke arena kedua, rumah. Harusnya kan di sini belas kasih itu paling gampang, tapi seringnya malah jadi yang paling susah. Aneh ya? Justru karena kita deket banget sama keluarga, kita sering lupa buat nunjukin kepedulian yang sama kayak ke orang lain. Di rumah tuh, belas kasih bisa simpel banget. Coba deh bantu adik atau kakakmu tanpa perlu disuruh. Terus, coba pahami kalau orang tua tuh mungkin capek abis kerja seharian. Empati sekecil itu aja udah berarti banget buat mereka. Dan yang paling penting, tawarkan bantuan. Tindakan-tindakan kecil ini nunjukin kalau keluarga itu satu tim. Yang terakhir, yuk kita luasin lingkaran belas kasih kita ke arena ketiga, lingkungan sekitar. Soalnya, kebaikan itu nggak boleh berhenti di pintu rumah atau gerbang sekolah aja. Kebaikan itu harus nyebar ke komunitas kita, nyentuh setiap orang yang kita temui. Gimana caranya? Mulai dari yang paling gampang, senyum dan sapa tetangga. Coba ikut kegiatan sosial, karena ini cara kita bareng-bareng ngebangun komunitas yang lebih kuat. Dan ini nih yang paling krusial, rangkul perbedaan. Jangan pernah jauhin seseorang cuma karena dia beda, karena belas kasih yang sejati itu merangkul semua orang. Jadi, setelah kita lihat semua contoh tadi, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kita, ada satu hal penting banget yang harus kita ingat. Ingat ya, belas kasih itu bukan satu tindakan heroik yang gede. Anggap aja kayak lautan yang terbentuk dari jutaan tetesan kebaikan. Semua pilihan kecil dan sadar yang kita buat setiap hari, dimanapun kita berada. Dan sekarang, pertanyaannya buat kamu. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin. Apa satu tindakan belas kasih kecil yang bakal kamu lakuin hari ini? Pilih satu dan mulailah dari sana. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget, tapi juga relevan banget buat kita semua. Apa itu? Belas kasih. Tapi dari kacamata Yesus. Dan ini nih bukan cuma soal perasaan aja, tapi lebih ke panggilan buat kita untuk berbuat sesuatu. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Nah, ini dia nih, inti dari semua obrolan kita. Kutipan ini bakal jadi panduan kita. Coba deh, perhatiin bedanya. Bukan cuma merasakan, tapi bertindak. Ini yang membedakan segalanya loh. Dari yang tadinya cuma simpati pasif, jadi belas kasih yang aktif. Keren kan? Ini yang bakal kita dalami bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya arti belas kasih yang sejati itu? Yuk kita coba pahami bareng-bareng, biar nggak cuma di kepala aja, tapi benar-benar masuk ke hati. Karena ini tuh bukan sekedar sifat baik biasa, ini cerminan dari hati Tuhan,
sesuatu yang kita semua dipanggil untuk melakukannya dalam hidup kita. Lihat deh, ini prosesnya indah banget. Ada 3 gerakan hati. Pertama, kita melihat. Tapi bukan cuma pakai mata, tapi pakai hati. Beda kan rasanya? Kedua, setelah melihat, hati kita jadi tergerak. Kayak ada yang klik gitu. Dan yang paling penting yang ketiga, gerakan itu mendorong kita buat bertindak. Nggak cuma berhenti di perasaan. Nah, inilah panggilan kita kan. Jadi tangan dan kakinya kasih Yesus di dunia ini. Dan yang keren, saat kita lakuin ini, bukan cuma orang lain yang berubah, tapi kita sendiri juga. Oke, tadi kita udah ngerti konsepnya ya, apa itu belas kasih dan kenapa itu penting. Nah sekarang, gimana caranya biar konsep keren ini nggak cuma jadi teori? Gimana biar ini benar-benar nyata dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita coba ambil waktu sebentar buat refleksi, buat lihat ke dalam diri kita sendiri. Coba deh, sekarang pikirin, di sekolah atau mungkin di sekitar rumahmu, situasi apa sih yang kayaknya lagi butuh banget sentuhan belas kasih? Mungkin ada temen yang sering disindir-sindir, atau ada yang kelihatan makan sendirian terus di kantin? Situasi apa yang langsung kepikiran sama kamu sekarang? Gak perlu yang heboh-heboh kok. Justru belas kasih itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin gak disadari orang lain. Oke, sekarang kita coba lebih spesifik lagi ya. Dari situasi yang tadi kamu bayangin, ada nggak satu nama atau satu wajah yang muncul di pikiranmu? Bisa jadi itu anggota keluarga, teman sekelas, atau bahkan tetanggamu. Siapa yang menurut hatimu paling butuh perhatian dan kebaikan darimu saat ini juga? Nah, ini pertanyaan yang penting banget nih. Dan butuh kita buat jujur sama diri sendiri. Apa sih yang kadang-kadang bikin kita susah gitu buat nunjukin belas kasih? Mungkin karena kita takut dinilai aneh? Atau, ya ampun, sibuk banget sama urusan sendiri sampai nggak sempet? Nggak apa-apa. Justru, dengan tahu apa hambatannya, itu langkah pertama yang paling penting buat ngatasinnya. Kuncinya cuma satu, jujur. Oke, kita udah refleksi, udah jujur sama diri sendiri. Sekarang, waktunya buat bagian yang paling seru, paling powerful, mengubah niat jadi tindakan nyata. Karena kan refleksi doang tanpa aksi itu, ya cuma mimpi di siang bolong. Yuk kita bikin belas kasih ini jadi sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Dan biar gampang mulainya, kita pakai aja 3 langkah simpel ini. Apa, siapa, dan kapan. Simpel kan? Ini benar-benar bantu kita buat nggak cuma niat doang, tapi punya rencana yang jelas. Contohnya nih, aku mau ajak temanku, si Budi, makan bareng besok pas istirahat. Tuh kan, spesifik, jelas tujuannya, dan tahu kapan mau dilakuin. Gampang banget buat dijalanin. Jadi ini dia panggilannya buat kamu, buat kita semua. Kita udah melihat, udah merasakan, udah merenung, sekarang waktunya buat bertindak. Obrolan kita ini nggak selesai di sini loh, justru ini baru aja dimulai, lewat tindakan nyata kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu belas kasih, tapi aksi belas kasih apa yang bakal kamu lakuin minggu ini.